Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan yang menarik kepada teman-teman semua. Untuk itu jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jika bagi teman-teman video alur cerita ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk men-share video alur cerita ini kepada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin juga menyukai alur cerita film atau serial tentang vampir. Bantu admin untuk mencapai 1000 subscriber pertama. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode yang ke-12 season ketiga. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Episode ke-12 season ketiga dibuka dengan menampilkan Bunny yang nampak berjalan di tengah makam milik keluarganya. Ia kemudian mendekati peti mati milik keluarga Klaus. Saat ia membukanya, ia kemudian dikejutkan dengan kehadiran Klaus yang berdiri di belakangnya yang langsung menyerang Bunny. Ketika Bunny terbangun, ia kemudian menyadari bahwa dirinya telah berada dalam peti mati tersebut. Bunny berteriak meminta pertolongan, dan ketika pintu peti terbuka, Bunny melihat seseorang wanita yang begitu sangat ia kenal. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Bunny yang sedang menceritakan mimpi tersebut pada Elena. Bunny yakin mimpi itu jelas adalah sebuah pesan dari para penyihir. Steven kemudian datang dan merasa risih dengan kehadiran Elena di tempat tersebut. Namun Bunny rupanya memiliki rencana lain dengan melibatkan Elena dan Elena perlu mengetahui segalanya. Bunny terlihat mengambil sesuatu dari saku celananya sembari memberitahu bahwa mimpi terakhirnya memberi penglihatan yang jelas pada sosok yang kemungkinan dapat membantunya. Bunny lalu menyerahkan foto tersebut pada Elena dan jelas Elena sedikit terkejut. Sementara Steven yang tak tahu menanyakan siapa gerangan wanita yang ada dalam foto tersebut. Dan ternyata wanita itu adalah ibu Bunny. Beberapa saat kemudian di kediaman Elena dan Bunny memulai pencariannya. Dengan bantuan seri Forbes, Elena dapat mengakses beberapa berkas wanita-wanita yang bernama Abby Bennett. Sayangnya yang mereka cari tak ada di antara berkas tersebut. Bunny tak mengira bahwa masalah ini justru akan membawanya kembali pada ibunya yang pernah menelantarkannya. Elena yang iba menyarankan Bunny untuk mengabaikan masalah peti tersebut dan membiarkan Steven yang melakukannya sebab Steven sangat terobsesi pada peti tersebut. Bunny jelas tak dapat melakukan saran Elena. Masalah peti yang tertutup oleh mantra jelas adalah masalah penyihir dan ia berkewajiban untuk menyelesaikannya. Beberapa saat kemudian dia mendatang dan membawa sebuah berkas berisi identitas ibu Bunny yang asli dan di situ jelas menerangkan siapa dan di mana ibu Bunny berada. Segera mereka bergegas untuk berangkat. Damon menawarkan diri untuk ikut, namun Elena menolaknya. Ia meminta Damon untuk memberi ruang pada Bunny yang akan bertemu dengan ibunya setelah 15 tahun lamanya mereka tak bertemu. Elena tak ingin Damon merusak pertemuan tersebut. Damon pun mengerti dan kemudian pergi dari tempat tersebut. Sementara di kediaman Caroline, tatkala ia baru saja sampai, Caroline dikejutkan dengan kehadiran Tyler di rumahnya. Kedatangan Tyler sama sekali tak ia harapkan. Betapa tidak, Tyler hampir saja menewaskan dirinya. Tyler jelas mencoba untuk membela diri. Ia menggigit Caroline tanpa ia sadari, padahal ia sudah jelas-jelas menolak perintah Klaus tersebut. Untuk itu Tyler tak ingin menyerah. Ia akan berusaha untuk memutus kesetiaannya pada Klaus. Untuk itu ia kemudian meminta bantuan ayah Caroline untuk datang, berharap ayah Caroline dapat membantunya sebab ayah Caroline memiliki kemampuan untuk mengontrol dirinya dari manipulasi pikiran. Mungkin saja ayah Caroline memiliki cara untuk memutuskan tali kesetiaan Tyler pada Klaus. Berpindah di Mystic Grill, terlihat Alaric dan Dr. Meredith yang semakin dekat. Saat akan pulang, Alaric menyempatkan untuk mengajak Dr. Meredith untuk makan malam bersamanya, dan tentunya tawaran itu tak ditolak oleh Dr. Meredith. Usai kepergiannya, Damon datang menghampiri Alaric dan lalu menanyakan siapa gerangan wanita tersebut. Alaric lalu memberitahu apa yang ia ketahui tentang Dr. Meredith, termasuk mantan kekasihnya yang di episode lalu telah tewas. Damon yang mendengar itu lalu memberitahu bahwa mantan kekasih Dr. Meredith yang bernama Brian telah tewas dibunuh seperti seorang vampir, dan Damon nampaknya menaruh curiga pada Dr. Meredith. Di kediaman Salvatore, Steven yang baru saja memasuki rumahnya disambut oleh Klaus yang telah menunggunya. Kedatangan Klaus jelas untuk meminta kembali keluarganya sesuai kesepakatan yang telah mereka lakukan, di mana Klaus telah memerintahkan semua hybridnya keluar dari Mystic Falls sesuai permintaan Steven. Steven tentu tidak bodoh. Ia tak akan begitu saja memberi apa yang Klaus minta. Untuk itu Steven menawarkan hal lain, di mana ia meminta Klaus untuk pergi meninggalkan Mystic Falls, lalu menghubunginya beberapa tahun ke depan dan lalu kembali membuat kesepakatan dengannya. Hal itu jelas bukan hal yang Klaus inginkan dan nampaknya pembicaraan mereka sama sekali tak menemui titik temu. Scene kemudian berpindah pada Elena dan Bunny yang berjalan menuju tempat di mana Abby Bennett berada. Dalam perjalanan, Bunny nampak menggoda Elena sebab ia mengetahui Damon dan Elena telah berciuman. Elena jelas menolak untuk membicarakan hal tersebut dan lebih memilih fokus untuk menyelesaikan masalah yang lebih penting. Pembicaraan mereka kemudian terhenti ketika Steven menghubungi Bunny. Bunny yang risih karena terus dihubungi oleh Steven lalu membiarkan Elena untuk mengangkatnya. Steven dari seberang telepon lalu menanyakan keberadaan mereka. Elena berusaha untuk menutupi rencana mereka dengan mengatakan mereka sedang mencari tempat untuk beristirahat.
beristirahat. Steven yang saat itu tengah berada di tempat Elena nampak melihat berkas mengenai Abby Bennett dan ia pun tahu apa yang Elena dan Bunny sedang lakukan. Saat bersamaan, Klaus terlihat menelpon seorang hybrid miliknya. Setelah menyampaikan kegagalannya melakukan negosiasi dengan Steven, Klaus lalu memerintahkan anak buahnya tersebut untuk segera melancarkan aksinya. Setelah menutup telepon, anak buah Klaus tersebut lalu turun dari mobil dan mendatangi sebuah rumah, dan rupanya anak buah Klaus telah lebih dulu mendatangi Abby Bennett. Beberapa saat kemudian Bunny dan Elena pun sampai. Setelah mengetuk beberapa kali, nampaknya tak ada seorang pun yang terlihat membuka pintu untuk mereka. Bunny nampaknya ragu dan meminta Elena untuk pergi dari tempat tersebut. Namun belum sempat mereka melangkah, seorang lelaki nampak menghampiri mereka. Setelah menyampaikan maksud kedatangannya, Bunny lalu memberitahu bahwa ia adalah anak dari Abby Bennett. Mendengar itu, lelaki tersebut nampak terkejut. Segera setelahnya, ia kemudian mengenalkan dirinya sebagai Jamie. Jamie lalu mengajak keduanya masuk sembari menawarkan minuman. Bunny yang penasaran lalu menanyakan apakah mereka memiliki hubungan darah. Jamie lalu memberitahu bahwa ia bukanlah anak Abby. Ia hanya anak seorang lelaki yang pernah menikah dengan Abby. Namun setelah ayahnya meninggal, Abby merawatnya dan menyekolahkannya. Mendengar itu, Bunny dan Elena nampak lega. Beberapa saat kemudian Abby pun muncul. Pertemuan dua orang ibu dan anak yang canggung pun terjadi. Scene kemudian berpindah ke dalam gua, di mana terlihat ayah Caroline yang mulai merantai Tyler sembari memberi instruksi terkait hal yang harus Tyler lakukan. Tali kesetiaan Tyler tercipta karena Klaus yang telah menghilangkan penderitaan Tyler ketika harus berubah menjadi serigala di malam bulan purnama. Karena hal itu, ayah Caroline berpendapat bahwa untuk memutuskannya maka perlu untuk Tyler merasakan penderitaan yang sama saat ia berubah menjadi serigala. Karena hal tersebut, maka ini kemungkinan adalah jalan yang tepat yang harus mereka lakukan. Usai dengan sedikit perdebatan kecil, Tyler pun memulai aksinya. Kembali di kediaman Abby Bennett, Elena sedikit berbahasa-basi dengan memuji Abby Bennett yang memiliki rumah yang sangat cantik. Dari pujian itu, Abby Bennett pun juga memuji Elena yang begitu manis layaknya Miranda sang ibu. Elena terkejut Abby mengenal ibunya. Rupanya Abby dan Miranda adalah sahabat baik. Bunny memotong pembicaraan keduanya dengan berucap mengapa Abby meninggalkannya di saat Abby memiliki anak dan juga seorang sahabat. Abby kemudian menjelaskan bahwa rupanya karena Miranda lah alasan Abby pergi. Abby mulai bercerita di mana rupanya 15 tahun yang lalu dialah orang yang telah mengeringkan Michael dengan sebuah mantra menggunakan semua kemampuan miliknya. Sebab pada saat itu Michael datang ke Mystic Falls untuk mencari Elena sang doppelganger. Akibat hal itu Abby menjadi sekarat. Beruntung ia bisa pulih. Sayangnya karena hal itu kemampuan sihir Abby tak pernah lagi kembali. Bunny menjadi sedikit emosional. Menyadari Abby yang tak lagi memiliki sihir, ia kemudian berniat untuk pergi. Namun Abby kemudian menahannya sembari memohon pada Bunny untuk mendengarkannya. Menyadari kehadirannya akan merusak momen, Elena kemudian memilih untuk pergi. Saat di luar, Elena kemudian dikejutkan dengan kehadiran Steven di tempat tersebut. Scene kemudian berpindah pada Dr. Meredith Vale yang nampak didatangi oleh Damon. Sedikit berbasa-basi, Damon kemudian memojokkan Dr. Meredith atas kematian Brian, yang mana rupanya Dr. Meredith lah yang telah menandatangani sertifikat kematian Brian yang dimanipulasi sebagai serangan binatang. Merasa pembicaraannya perlu dilanjutkan lebih jauh, Dr. Meredith kemudian mengajak Damon untuk memasuki ruangannya. Di dalam, Damon kembali memojokkan Dr. Meredith. Namun Dr. Meredith justru berbalik menyerang Damon, di mana Dr. Meredith menyarankan agar Damon tak perlu turut campur atas kasus kematian tersebut dan lebih mengutamakan mencari tahu bagaimana Alaric bisa sembuh dengan begitu cepat saat ia sekarat. Damon yang tahu hal itu berkat cincin magis Alaric tentu memilih untuk tetap merahasiakannya dan beranjak pergi. Namun belum sempat Damon keluar dari ruangan tersebut, Dr. Meredith justru menyerang dirinya dengan suntikan Vervain. Damon seketika tumbang dan Dr. Meredith Vale kemudian mengambil darah milik Damon. Kembali pada Tyler yang terlihat begitu kesusahan untuk berubah wujud. Caroline yang melihat itu meminta ayahnya agar Tyler bisa sejenak beristirahat, namun Bill menolaknya. Baginya tak ada waktu bagi Tyler untuk beristirahat dan meminta Tyler untuk terus menuruti perintahnya. Caroline nampak marah, namun ayahnya tak bergeming dan justru meminta Caroline untuk segera pergi dari tempat tersebut. Caroline pun menurutinya. Setelah kepergian Caroline, Bill yang nampak tak sabaran lalu mengambil sebuah kapak dan lalu mulai menyerang Tyler sembari memerintahkannya untuk segera berubah. Tyler nampak berontak, namun Bill mengingatkan bahwa kesetiaan Tyler pada Klaus hampir saja membunuh Caroline. Jika Tyler tak berhasil melepaskan kesetiaan itu, maka Bill tidak akan pernah membiarkan Tyler dekat dengan Caroline. Jika Tyler benar-benar ingin lepas dari kesetiaannya pada Klaus, maka Tyler harus benar-benar peduli pada Caroline dan bertekad untuk lepas dari tali kesetiaan tersebut. Dan itu harus dibuktikan dengan Tyler yang harus berubah menjadi serigala. Tyler kemudian melunak. Ia kembali berusaha untuk berubah. What are you doing? What the hell, man? Bother you? Knock it off! Good. Get angry. It's in you.
Kembali pada Bunny dan Abby. Bunny terus mencecar pertanyaan pada Abby mengapa ia begitu tega meninggalkan dirinya saat Bunny berusia 2 tahun. Abby tahu kesalahannya itu. Ia memang mengakui dirinya melarikan diri dari Bunny. Itu karena ia tak pernah bangga dengan apa yang ia lakukan. Kehilangan sihir artinya Abby tak lagi menjadi seorang Bennett. Ia bisa hidup normal sebagai manusia biasa. Terlebih saat itu Abby merasa ayah Bunny dan Sheila neneknya mampu menjaga Bunny. Mendengar itu Bunny tersadar bahwa ibunya tak tahu bahwa Sheila telah meninggal. Menyadari itu Abby nampak terkejut sembari ingin tahu kejadian yang menimpa ibunya. Bunny lalu menjelaskan seperti yang kita ketahui bahwa Sheila tewas karena penggunaan sihir tingkat tinggi. Saat suasana sudah sedikit cair, Abby kemudian menanyakan tentang tujuan Bunny menemui dirinya. Bunny kemudian menceritakan apa yang telah terjadi. Kedatangannya karena sebuah mimpi dan mimpi itu membawa ia pada Abby. Namun karena tahu Abby tak lagi memiliki sihir, Bunny merasa Abby tak lagi dapat membantunya. Abby menolak hal itu. Meski ia tak lagi memiliki sihir, itu bukan berarti ia tak lagi berguna. Banyak hal yang bisa ia lakukan tanpa sebuah sihir. Bahkan alam menyediakan semua untuknya. Untuk itu Abby memohon agar Bunny memberikannya kesempatan untuk membantu Bunny. Di lain sisi, pertemuan Elena dan Steven akhirnya menimbulkan perdebatan. Steven yang tak ingin Elena terus ikut campur dalam masalah ini menjadi begitu emosi dan menendang sebuah kursi. Akibat hal itu, Jamie kemudian mendatangi mereka sembari mengancam Steven untuk tidak bertindak kasar. Elena yang tahu Jamie akan berada dalam bahaya menyuruh Jamie untuk pergi dan tak menghiraukannya. Namun Jamie sebagai lelaki justru malah maju menghadapi Steven. Steven yang sadar ia pun tak dapat mengontrol dirinya meminta Jamie untuk mengikuti saran Elena. Sayangnya Jamie tak mendengar perkataannya hingga akhirnya membuat Steven mencekik Jamie dan lalu memanipulasi untuk pergi. Jamie kemudian pergi dari tempat tersebut, namun tanpa diduga kepergian Jamie rupanya untuk mengambil sebuah senapan dan tanpa ampun lalu menembak Steven. Bunny yang mendengar suara tembakan lalu bergegas untuk memeriksanya. Saat itu Bunny tak menyadari Abby telah mengambil sebuah ramuan dan dengan benda itu Abby lalu mendekap mulut Bunny hingga akhirnya Bunny pun pingsan. Beralih pada Damon yang nampak mendatangi Alaric sembari sedikit membicarakan mengenai kasus pembunuhan yang terjadi. Alaric jelas menuduh salah satu The Originals yang melakukannya, namun Damon berpikir lain. Ia lalu memberitahu apa yang baru saja Dr. Meredith lakukan pada dirinya. Karena hal tersebut, Damon menjadi sangat yakin bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Dr. Meredith. Mendengar itu, Alaric jelas sangat terkejut. Kembali pada Elena, di mana oleh Jamie, Elena diikat pada sebuah tiang. Sementara Steven nampak mengerang kesakitan sebab peluru kayu yang menancap di tubuhnya. Dari kejauhan terdengar Abby yang berteriak memanggil Jamie untuk membantunya menaikkan tubuh Bunny ke dalam mobil. Melihat itu, Elena tentu menjadi sangat khawatir. Kembali pada Tyler yang semakin tak terkendali. Perubahannya menjadi serigala jelas sangat menyiksa dirinya. Saat perubahannya telah memasuki tahap akhir, Tyler memutus satu rantai yang membelenggunya. Menyadari itu, Tyler lalu menyuruh Bill untuk pergi sebab rantai itu tak cukup kuat untuk menahan dirinya. Sayangnya perubahan Tyler begitu cepat dan Bill tak sempat meninggalkan tempat tersebut hingga akhirnya Tyler yang telah berubah menjadi serigala pun menyerang Bill. Beralih pada Abby yang nampak mendatangi bawahan Klaus. Pada hybrid tersebut, Abby kemudian melaporkan misinya, di mana ia rupanya diperintahkan untuk mencari tahu di mana letak peti mati milik keluarga Klaus, yang mana rupanya Abby gagal membujuk Bunny. Hybrid tersebut kembali memaksa Abby untuk berusaha lebih keras. Dari mobil Abby, Bunny kemudian muncul. Abby lalu mendatanginya sembari kembali menanyakan keberadaan peti tersebut, sembari mengingatkan agar Bunny tak menggunakan sihir sebab ramuan yang ia gunakan tadi adalah untuk mematikan sihir Bunny untuk sementara waktu. Bunny tak mengerti dengan apa yang terjadi dan rupanya Abby melakukan itu karena hybrid Klaus telah memanipulasi pikiran Jeremy untuk membunuh dirinya sendiri jika mereka tak mendapatkan hasil. Bunny jelas tak akan memberitahukan peti tersebut. Namun dengan sedikit taktik dengan pesan teks, Abby kemudian menyuruh Bunny untuk segera memberitahu siapapun yang menjaga peti tersebut untuk menyingkirkannya sesegera mungkin. Bunny kemudian memahami taktik Abby tersebut. Kembali pada Jamie yang nampak mengancam Elena untuk tidak bergerak sebab jika Elena berusaha untuk kabur maka ia akan menembak Steven. Elena tahu bahwa Jamie telah dimanipulasi. Untuk itu Elena lalu menanyakan perintah yang hybrid itu berikan padanya. Jamie lalu memberitahu bahwa jika mereka tak menemukan peti tersebut maka ia akan bunuh diri. Elena yang sedikit memiliki keuntungan lalu menanyakan apa yang hybrid tersebut minta tentang dirinya. Jamie lalu berucap bahwa ia diperintahkan untuk tidak menyakiti Elena. Elena lalu memulai permainannya. Ia yang di awal telah berhasil melepaskan tali ikatannya lalu memancing Jamie untuk membantunya melonggarkan tali tersebut sebab tali itu menyakiti dirinya. Jamie yang tak sadar lalu mendekati Elena. Saat waktunya telah tepat, Elena lalu melepaskan talinya menghantam Jamie dan lalu merebut senapannya, dan dengan senapan tersebut Elena kembali menghantam Jamie hingga pingsan. Setelah itu Elena kemudian mendekati Steven sembari berusaha untuk menyelamatkan Steven.
Scene kemudian berpindah pada Damon yang nampak mendatangi tempat di mana mereka menyembunyikan peti tersebut. Beberapa saat kemudian Damon pun menyadari kehadiran Klaus. Baru saja beberapa langkah Klaus berada dalam tempat tersebut, Klaus nampak kesakitan. Jelas itu adalah ulah dari roh para penyihir. Namun Klaus nampaknya tak bergeming. Ia dengan segala yang ia miliki lalu mulai mengancam para penyihir, di mana dengan pasukan yang ia miliki ia akan membantai seluruh penyihir yang ada. Bahkan ia pun berniat untuk mengakhiri keturunan para penyihir Bennett. Hal itu membuat roh para penyihir menjadi melunak. Klaus telah memperlihatkan superioritasnya bukan hanya bagi para vampir dan penyihir yang hidup, bahkan penyihir yang telah mati pun nampaknya bertekuk lutut pada Klaus. Baru saat kemudian peti yang tadi tersembunyi kemudian nampak di mata Klaus. Sayangnya peti yang lebih besar tak ada di tempat tersebut. Klaus mengira penyihir masih menyembunyikannya, namun rupanya Damon telah lebih dulu memindahkan peti tersebut berkat Bunny yang lebih dulu memberitahukan masalah yang telah terjadi. Meski tak dapat memindahkan semuanya, namun Damon dapat memindahkan satu peti yang sangat Klaus inginkan. Menyadari itu Klaus menjadi murka. Ia lalu segera mengancam akan membunuh Damon, namun Damon jelas berada di atas angin. Ia tahu Klaus sangat menginginkan peti tersebut dan karena itu Klaus tak akan semerta-merta membunuh dirinya. Scene kemudian berpindah pada Alaric yang nampak mendatangi Dr. Meredith dan Dr. Meredith tahu apa maksud kedatangan Alaric menemui dirinya. Namun Dr. Meredith tak memiliki waktu untuk menjelaskannya. Saat bersamaan beberapa petugas yang membawa korban sekarat melintas di antara mereka. Dr. Meredith yang melihat itu lalu mengajak Alaric bersamanya agar Alaric tahu apa yang sedang ia lakukan. Sementara Alaric sebelum mengikuti Dr. Meredith kemudian menyadari bahwa korban sekarat itu adalah Bill Forbes, ayah dari Caroline. Kembali pada Steven yang begitu menderita kesakitan saat Elena membantunya mengeluarkan serpihan kayu dari jantungnya. Elena dengan segenap kemampuan yang ia bisa berusaha melepaskan kayu tersebut. Saat tercabut, Steven kemudian tersadar Elena telah berubah. Elena nampak lebih kuat dan tegar. Jelas bagi Elena semua orang harus berubah dan menjadi lebih kuat. Mendapatkan kesempatan yang tepat, Elena lalu memberitahu bahwa Damon telah menciumnya. Ia rasa Steven perlu mengetahuinya. Mendengar itu Steven nampak terkejut. Ia terdiam 1000 bahasa dan beberapa saat kemudian bangkit dan lalu pergi meninggalkan Elena. Kembali pada Alaric dan Dr. Meredith yang sedang memandang tubuh Bill. Alaric lalu menanyakan apa yang akan terjadi pada Bill. Jelas dari diagnosa medis Bill tak memiliki harapan untuk hidup. Namun Dr. Meredith lalu memulai aksinya. Ia ingin agar Alaric memperhatikannya agar ia tahu apa rahasia yang ia miliki. Di mana saat itu Dr. Meredith menyuntikkan darah vampir milik Damon pada Bill. Itu jelas akan menyembuhkan Bill dengan segera. Melihat itu Alaric menjadi sangat takjub. Kembali pada Elena yang nampak mendatangi Steven sembari meminta Steven untuk mengatakan sesuatu. Steven kemudian meminta maaf pada Elena atas apa yang telah ia lakukan dengan menculik dan hampir membunuh Elena. Ia tahu itu adalah sebuah kesalahan yang tak seharusnya ia lakukan. Namun Steven jelas tak sepakat dengan keputusan Elena yang berbohong dan pergi menemui Abby bersama Bunny di saat Klaus masih berkeliaran. Elena paham yang Steven maksud. Hanya saja ia ingin memberi momen terbaik pada Bunny ketika menemui ibunya tanpa ada hambatan. Tentunya Elena memandang keberadaan Steven ataupun Damon bisa saja memberi sedikit hambatan untuk mereka. Meski tak setuju dengan semua itu, namun Steven paham apa yang Elena maksudkan. Untuk menenangkan suasana, Elena kemudian berucap bahwa ia sebenarnya tak menikmati ciuman Damon dan itu terjadi begitu cepat dan tanpa bisa ia hindari. Steven jelas tak menyalahkan Elena. Baginya, Elena telah menjadi orang yang lebih baik dari dirinya, bahkan lebih baik dari seorang Damon. Usai mengucapkan itu, Steven pun menaiki mobilnya dan lalu meninggalkan Elena di tempat tersebut. Kembali pada Abby dan Bunny. Bunny memberitahu bahwa Jamie telah aman dan Elena akan segera menemui mereka di tempat tersebut. Usai membicarakan masalah tersebut, Abby kembali memohon kepada Bunny untuk membiarkannya menolong dirinya. Bunny dengan sedikit ragu berucap bahwa Abby tak akan mampu menolongnya sebab Abby tak lagi memiliki kekuatannya. Terlebih lagi Bunny pun berucap bahwa ia tak lagi bisa mempercayai Abby setelah apa yang Abby lakukan pada dirinya. Meski itu karena Abby terdesak. Namun Abby tak putus asa. Ia tahu ia mampu menolong Bunny. Untuk itu ia kembali menceritakan saat ketika ia berhasil mengeringkan Michael. Saat itu ia sadar sihirnya pergi meninggalkannya. Walau sebenarnya sihir tersebut bisa saja kembali, namun akibat Abby yang meninggalkan Bunny, sihir itu pun lenyap sepenuhnya. Itu jelas seperti sebuah hukuman bagi Abby yang meninggalkan Bunny. Dan kehadiran Bunny mungkin saja dapat membantunya mengembalikan kemampuan sihirnya tersebut. Meski sebenarnya Abby tak lagi menginginkan kemampuan sihirnya, namun itu akan ia lakukan asalkan itu bisa untuk membantu Bunny. Scene kemudian berpindah pada Tyler yang mendatangi Bill. Jelas ia datang untuk meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Bill tentu memahami itu dan ia sadar itu adalah resiko yang telah ia ambil ketika menyetujui untuk membantu Tyler. Usai dengan itu Bill kemudian meminta Tyler untuk kembali bersiap sebab besok mereka akan kembali mengulangi apa yang sudah mereka lakukan. Tyler bingung. Ia mengira setelah ia berubah maka masalah telah selesai. Namun Bill mengingatkan bahwa perjalanan Tyler untuk memutus tali kesetiaan pada Klaus tidaklah berakhir dengan sekali perubahan. Itu butuh ratusan kali bahkan beribu-ribu kali perubahan
sampai Tyler tak lagi merasakan sakit saat ia berubah menjadi serigala. Scene kembali pada Alaric dan Dr. Meredith. Dari yang terlihat, Alaric kemudian juga memberitahu tentang dirinya dengan memperlihatkan senjata miliknya. Jelas kedekatan mereka menuntut mereka untuk tidak boleh lagi saling menyimpan rahasia. Dr. Meredith nampak sedikit terkejut mengetahui bahwa Alaric adalah pemburu vampir, dan yang masih membuat ia penasaran bagaimana Alaric bisa menyembuhkan diri dengan cepat. Alaric kemudian memberitahu bahwa itu karena cincin magis peninggalan keluarga Gilbert. Dr. Meredith ingin meraih cincin tersebut, namun Alaric menghalanginya. Jelas itu ia lakukan sebagai bagian dari kehati-hatian. Karena terbawa suasana, mereka kemudian berciuman. Tanpa mereka duga, Elena yang baru masuk ke rumah memergoki mereka. Melihat itu, Alaric menjadi merasa bersalah. Sementara Dr. Meredith yang juga merasa bersalah kemudian pergi. Alaric lalu meminta maaf pada Elena karena melakukan hal yang tak senonoh di rumah Elena, rumah tempat di mana Jenna pernah tinggal. Namun rupanya Elena tak marah. Ia tahu Alaric sebagai lelaki jelas butuh kehidupan yang normal. Ia tak masalah Alaric mendapatkan kekasih, dan masalah rumah, Elena telah menganggap Alaric sebagai pemilik tempat tersebut. Scene kemudian beralih pada Steven yang baru saja tiba di rumah. Setelah membicarakan masalah yang baru-baru saja terjadi, mereka bersyukur Klaus tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Damon lalu menanyakan tentang Elena. Hal itu tentu membuat Steven sedikit risih. Ia tanpa terduga langsung menghantam wajah Damon. Damon yang sadar bahwa Steven telah mengetahui ciuman mereka tentu tak berniat untuk membalas Steven. Ia justru malah mengalihkan pembicaraan pada hal lain, di mana saat itu Damon memperlihatkan belati yang rupanya telah ia cabut dari tubuh Elijah. Scene kemudian berpindah pada Klaus dan hybridnya. Saat setelah merapikan peti-peti tersebut, mereka pun bergegas pergi untuk mengurus hal lain. Namun belum saja mereka melangkah jauh, hybrid milik Klaus tiba-tiba saja mengerang kesakitan, dan tak berapa lama ia pun tewas. Rupanya Elijah telah mencabut jantung hybrid tersebut. Melihat itu, Klaus begitu sangat terkejut. Dan episode ke-12 season ketiga pun selesai. So Niklaus. Hi, John. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia menonton alur cerita The Vampire Diaries ini. Sampai jumpa di alur cerita episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk men-share video alur cerita ini ke media sosial teman-teman semua agar lebih banyak lagi orang yang menonton video alur cerita ini. Sekian dan terima kasih.